Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Saya adalah siswi MAN 2 Bogor, kelas 12 Agama 1. Di sini saya akan memaparkan materi Penjas bab pertama mengenai pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola. Oke, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama yaitu pola penyerangan dalam permainan sepak bola, dan yang kedua ada pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Nah, penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pola penyerangan. Yang pertama yaitu adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Yang kedua adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Yang ketiga adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama atau target man untuk mencetak gol. Yang keempat adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman seregu dapat menerobos ke daerah pertahanan lawan. Oke, terdapat macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada pola dalam melakukan gerakan tersusun. Pada pola gerakan tersusun, setiap pemain melakukan gerakan yang sudah disusun berdasarkan posisinya masing-masing. Jadi, para pemain tidak mencoba untuk keluar dari posisinya masing-masing, atau disebut juga dengan free role play. Nah, yang kedua ada pola dalam menghadapi pertahanan yang rapat. Nah, cara menghadapi pertahanan tim lawan yang rapat dan kokoh, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan-operan bola panjang dengan langsung atau wall pass guna memancing para pemain lawan untuk keluar dari barisan pertahanannya. Nah, caranya yaitu dengan memanfaatkan para pemain sayap kiri dan kanan sehingga pertahanan tim lawan menjadi berantakan atau kacau. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu pola dalam mencari ruang kosong. Nah, cara ini cara bisa menerobos penjaga lawan, maka pemain harus pandai dalam mencari ruang kosong. Tujuannya agar bisa melakukan operan terobosan dan melancarkan penyerangan. Nah, di sini kita lihat ada contoh bentuk formasi yang biasa digunakan sebagai pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah tipe formasi 4-3-3. Nah, formasi ini terdiri dari 4 orang back, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Nah, gambar yang kedua ini adalah tipe formasi 4-2-4. Nah, formasi ini terdiri dari 4 orang back, 2 orang gelandang, dan 4 orang penyerang. Gambar yang ketiga saya tidak cantumkan, mohon maaf. Nah, yang ketiga ini ada tipe formasi 3-2-5. Pola yang terdiri dari 3 orang pemain belakang, 2 orang pemain tengah, dan 5 orang pemain depan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, pertahanan bertujuan untuk merampas bola dan mempertahankan daerah sehingga tidak terjadi gol. Nah, pola pertahanan dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan atau pressing dari pihak penyerang. Nah, berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pertahanan individu atau man-to-man marking. Nah, pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga setiap lawan tertentu dan mengikuti sampai lawan menyerang. Nah, penerapan pertahanan ini harus siap dan waspada terhadap kemungkinan adanya pemain lain yang masuk ke daerah yang dijaganya. Nah, pola pertahanan ini dapat diterapkan seandainya para pemain mempunyai teknik yang baik untuk bertahan. Yang kedua, yaitu pertahanan daerah atau zone defense. Nah, pertahanan daerah ini memiliki prinsip, yaitu yang pertama dibutuhkan kerjasama kesebelasan yang baik. Yang kedua, dapat menghambat gerakan pemain penyerang atau lawan. Yang ketiga, mengamankan daerah pertahanan dan tekanan serangan lawan. Yang keempat, pola pertahanan harus dibuat sedemikian rupa dan membuat frustasi penyerang.
Yang kelima, pola pertahanan harus membentuk formasi yang kokoh. Dan yang keenam, pertahanan harus dapat mendorong pemain lawan hingga kembali ke daerah asalnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pertahanan kombinasi atau combination defense. Nah, ini adalah cara yang paling mudah dan kompleks karena gabungan dari pertahanan individu atau man to man marking dengan pertahanan daerah atau zone defense. Selain pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat, kemudian tugasnya dapat diserahkan pada pemain yang lebih dekat. Cukup sekian, itulah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian dan juga terutama untuk diri saya sendiri. Dan saya rasa ini masih banyak kekurangannya, jadi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.